Bentar ya. Kok jadi hilang? Kok gambar saya hilang? Oke. Judulnya Abu bin Azim oleh Leichan. Abu bin Azim, semoga bangsanya bertambah banyak. Terbangun suatu malam dari mimpi yang damai dan melihat pada sinar bulan di kamarnya, menjadikannya berharga dan seperti bunga lili yang bermekaran. Satu malaikat menulis di buku emas, kedamaian yang luar biasa telah membuat bin Azim berani. Dan kepada malaikat yang hadir di ruang itu, Abu bin Azim berkata, "Apa yang kau tulis?" Sosok itu mengangkat kepalanya dan dengan tampilan yang terbuat dari semua keselarasan yang manis, menjawab, "Nama-nama orang yang mencintai Tuhan." Dan apakah salah satunya aku? Kata Abu. Tidak begitu, malaikat menjawab. Abu berbicara lebih pelan, namun dengan tetap riang, dan berkata, "Aku meminta kepadamu, tambahkan lagi, tuliskanlah namaku sebagai orang yang mencintai manusia." Sang malaikat menulis dan menghilang. Malam berikutnya, ia datang lagi dengan cahaya megah yang menggugah dan menunjukkan nama-nama yang diberi berkah oleh cinta Tuhan. Dan lihatlah, nama bin Azim berada di atas semuanya. Demikian. Jadi para pemirsa webinar yang berbahagia, sebagaimana puisi penyair Inggris tadi tentang kisah seorang Sufi Ibrahim bin Adam, mari kita berdoa semoga kita bangsa Indonesia memiliki Pancasila, yang memiliki Pancasila sebagai dasar negara, menjadikan sila pertama sebagai dasar kita melangkah dalam membangun negara penuh rahmat bagi semua. Mari kita sama-sama mengkaji diri, apalagi ini bulan Ramadan adalah bulan Quran, artinya bulan kajian. Mari mengkontemplasi, seraya introspeksi, sudahkah sistem ekonomi kita adalah ekonomi Pancasila, yang tentunya akan bergerak dalam keselarasan bahwa Sang Maha Cinta memonitor kita agar kita tidak korupsi, agar kita tidak memanipulasi, agar kita tidak menjadikan bangsa ini sebagai pemerasan oleh bangsa sendiri ataupun bangsa asing. Mari kita bertanya, sudahkah kita sistem perpolitikan kita telah benar-benar berada karena kesadaran akan cinta kepada Sang Maha Cinta? Mari kita bertanya, apakah sistem musyawarah, kemufakatan kita benar-benar selaras dengan spirit musyawarah atas dasar cinta kepada Sang Maha Cinta? Para peserta webinar yang saya hormati, Nabi Musa alaihissalam suatu hari ditanya oleh Tuhan, "Wahai Musa, tunjukkan mana ibadahmu yang kamu nilai adalah persembahanmu untukku." Sang Nabi dengan bingung dan sedih menjawab, "Bukankah salat dan berbagai ritual hamba persembahkan untukmu, duhai Maha Cinta?" Tuhan menjawab, "Tidak, itu sesungguhnya kembali untukmu." Lalu dengan nada sedih dan bingung sang Nabi bertanya, "Duhai Sang Maha Cinta, bimbinglah hamba, tunjukkan mana gerangan ibadah yang engkau nilai sebagai persembahan untukmu." Tuhan menjawab, "Aku lapar, kau tak beri aku makan. Aku dahaga, kau tak beri aku minum. Aku kedinginan, kau tak beri aku selimut." Sang Nabi makin terkejut. "Duhai Maha Segalanya, tak mungkin kau dalam keadaan sedemikian itu." Tuhan menjawab, "Sesungguhnya di saat engkau melayani makhluk yang menderita kesusahan, maka engkau sudah kunilai telah melayaniku." Riwayat ini dalam hadis juga mungkin tercantum ada dalam Injil. Dari riwayat ini sesuai dengan sabda Nabi SAW, "Irhamu man fil ardi, yarhamkum man fis sama." Sayangi yang di bumi, maka akan disayangi yang di langit. Dalam Islam, jika batal ibadah ritual, bisa dibayar dengan ibadah sosial. Tapi jika batal ibadah sosial, tak akan bisa dibayar oleh ibadah ritual. Tak akan bisa terbayarkan dosa orang yang menyengsarakan orang lain, walaupun dengan sholat ribuan rakaat.
atau puasa ribuan tahun. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Betapa banyak orang-orang yang puasa tak dapat apa-apa dari ritual puasanya, syariatnya, kecuali lapar dan haus. Sabda Nabi SAW dalam hadis ini menggunakan kata siyam yang bermakna puasa secara syariat saja. Dalam Quran ada kata puasa dengan kata saum yang maknanya adalah puasa hakikat, yakni ketika Bunda Maria alaihissalam bernazar tak bicara dengan siapa-siapa. Artinya puasa yang benar adalah ya syariat, ya hakikat, ya ritual, ya juga sosial. Para peserta webinar yang saya cintai, itulah maka para founding father meletakkan sila berketuhanan yang Maha Esa pada sila pertama agar menjadi titik dasar penggerak semua gerak langkah kita dalam berkehidupan. Mari kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Yasin wa alihi tahirin. Allahumma shbi kulla ja'i. Ya Allah, kenyangkanlah orang-orang yang kelaparan. Allahumma rawi kulla atsyan. Ya Allah, hilangkanlah dahaga orang-orang yang kehausan. Allahumma qdi daina kulla madin. Ya Allah, tunaikan orang-orang yang punya hutang. Ya man daiman fi qulubil mu'minin. Tuhai Sang Maha Cinta, para founding father negeri hamba telah mencantumkan namamu di sila pertama dasar negeri ini. Hamba mohon, jadikanlah hamba dan generasi hamba senantiasa menjadikan engkau sebagai dasar utama segala niat baik dalam membangun negeri. Di dalam namamu yang kudus, sucikanlah pikiran hamba, hingga hamba-hambamu ini menjadi manusia yang berperilaku adil dan beradab. Agar tanganmu berada di atas tangan-tangan hamba, maka bimbinglah kami untuk musyawarah dan mufakat tanpa melanggar the rule of the life dari navigasi hidayahmu yang lurus. Maka bimbinglah kami mengenal dan mengikuti sesiapa yang berada dalam jalan Shiratal Mustaqim, hingga kecintaan hamba kepadamu menjadikan hamba sanggup mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat negeri ini. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Gus Soleh, terima kasih Sir James. Assalamualaikum, salam Pancasila. Salam, syukran doanya Beb, luar biasa. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Habib Ja'far Shodiq atas puisi dan lantunan doanya yang luar biasa, dan kita sama-sama berdoa mudah-mudahan Habib Ja'far Shodiq segera diberi kesembuhan dari apa yang dialami oleh beliau dalam beberapa waktu belakangan. Insya Allah mudah-mudahan beliau bisa kembali prima dan kembali sehat dan menghadirkan puisi-puisi yang lebih keren lagi pada webinar-webinar yang akan datang. Jangan lupa sekali lagi kita bakal ketemu lagi di acara hari